Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ayah bunda yang telah hadir di acara kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dini, spesialis anak. Hari ini kita akan membahas bermain dapat meningkatkan kognitif anak. Apa itu kognitif? Kognitif ialah kemampuan anak untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mencari solusi. Seperti yang kita ketahui bahwa usia 1-5 tahun adalah perkembangan yang sangat signifikan bagi otak anak. Karena di usia ini, perkembangan otak anak itu bisa meningkat 70-80%. Oleh karena itu, ayah bunda dapat melakukan pemantauan pertumbuhan dan stimulasi bagi si kecil. Pada usia ini, anak sudah dapat mengenali objek, kemudian bisa mengenali dirinya sendiri, bisa mengelompokkan objek. Dan satu lagi yang sangat sering kita dibuat surprise oleh si kecil adalah menanyakan hal-hal yang tadinya tidak kita ketahui. Anak menjadikan kita itu sebagai ensiklopedia. Tapi hal itu merupakan suatu yang wajar karena pada saat ini adalah suatu proses untuk dapat meningkatkan pengalaman bagi si kecil untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Pada awal-awal usia 1 tahun, anak sudah dapat menggenggam. Artinya di sini kita dapat memberikan mainan-mainan yang bisa digenggam oleh si kecil. Apa saja mainan-mainan tersebut? Yaitu yang pertama misalnya puzzle. Kita bisa memberikan puzzle yang sederhana. Kemudian kubus 2 tingkat atau 3 tingkat yang dapat dimainkan oleh si kecil. Satu lagi, pada saat ini si kecil suka sekali mainan yang bisa berbunyi. Kita bisa memberikan drum yang bisa ditabuh, yang bisa dipukul-pukulnya, atau bisa juga memberikan piano yang mempunyai suara. Kemudian memasuki usia 2 tahun, anak sudah dapat untuk lebih banyak meluaskan pengalamannya. Jadi di sini orang tua bisa memberikan selain bermain dan bercerita, kemudian mendongeng. Karena dengan bercerita dan mendongeng, anak bisa lebih dapat memahami kata-kata, kemudian mengambil kata-kata dari pengalaman-pengalaman yang diberikan dari bercerita tersebut. Usia 3 tahun, anak lebih suka untuk berpura-pura. Artinya dia adalah peniru yang ulung. Dia suka sekali bermain pura-pura, pretend play. Artinya misalnya bermain masak-masakan, bermain dokter-dokteran, telepon-teleponan. Hal itu sangat suka sekali dimainkan oleh si kecil. Pada saat ini, orang tua dapat memberikan anak misalnya boneka, kemudian mengajarkan anak untuk memandikan boneka, memberi makan boneka. Hal itu sangat berpengaruh sekali terhadap kognitif anak. Kemudian ketika usia lebih besar sedikit, usia 4-5 tahun, anak sudah dapat lebih berimajinasi, dapat memilih pakaiannya sendiri, kemudian sudah dapat lebih mandiri. Pada saat itu, anak lebih suka ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan imajinatif. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyakan oleh orang tua atau selalu ditanyakan oleh orang tua. Apa saja misalnya? Misalnya seperti ini, Dek, kalau misalnya kita ke pantai, kita naik apa? Anak yang tadi, si kecil yang tadinya tidak tahu ke pantai naik apa, dia akan merangkum pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya, misalnya dari membaca buku cerita, kemudian atau dari gambar-gambar. Dia akan menjawab, oh kita ke pantai naik mobil. Itu nanti akan menjadi pertanyaan imajinatif yang memperluas pengalaman dari si kecil. Demikian ayah bunda. Jadi kognitif anak itu tidak hanya berpengaruh terhadap masalah-masalah yang kecil, juga mempengaruhi kemampuan anak untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi, mengingat dan berpikir. Jadi ayah bunda diharapkan mampu untuk dapat melakukan stimulasi kepada si kecil, sehingga dengan diharapkan dengan adanya stimulasi ini, pertumbuhan dan perkembangan anak semakin optimal. Sekali lagi saya ingatkan kepada ayah bunda, jika ayah bunda tidak dapat mendampingi si kecil dalam periode golden age-nya ini, maka ayah bunda bisa memberikan pengetahuan kepada pengasuh atau orang yang dekat dengan si kecil,
sehingga mereka juga mempunyai pengetahuan untuk dapat memberikan atau memantau pertumbuhan si kecil dengan optimal. Jadi, ayah bunda yang sudah mengetahui untuk pertumbuhan, memantau pertumbuhan dan stimulasi si kecil, diharapkan pertumbuhan dan perkembangan si kecil menjadi lebih optimal dan menjadi cerdas, menjadi harapan orang tuanya yang berguna bagi masa depannya kelak. Demikian, salam hangat dari saya, Dr. Dini Spesialis Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.